teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss, tanya dulu siapa yang nggak hadir hari ini ya? Siti Aisyah. Siti Aisyah alias Mufita. Kenapa? Izin. Oke. Hari ini sekolah nggak belajar? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita ice breaking dulu, mau nggak? Miss, ada yang baru? Apa itu? Oke. Pakai es. Jadi petunjuknya itu adalah Marina menari di atas menara, Marina merana. Ada yang pernah dengar ice breaking ini? Oke, kita mulai ya. Jadi kalau Miss bilang Marina gerakannya gini. Marina menari gini aja gerakannya. Menari. Di atas gini, menara begini. Paham? Oke. Kalau di atas menara gimana? Di atas menara, Marina merana. Bisa nggak? Merananya gini. Oke, siap semuanya? Siap. Boleh berdiri semuanya? Berdiri. Oke. Sambil agak dinyanyiin ya. Bisa dimulai ya? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina merana. Oke. Boleh hadap-hadapan. Kalau nggak bisa terlalu fokus ya. Oke. Ini sistemnya gugur ya. Oke. Yuk mulai yuk. Udah? Siap? Oke. Marina menari di atas merana. Oke, siapa yang kalah? Mundur ke belakang. Oke, saling berhadapan lagi. Oke, yang lambat kalah. Marina menari, Marana di atas. Kalian kan udah dikenalin tuh sama protigraf. Protigraf itu apa? Ada yang mau baca enggak? Go, kalian go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nikolai Peter Rizky. Ini saya akan membacakan apa yang dimaksud dengan protigraf. Protigraf merupakan program kerja unggulan dari guru bahasa Indonesia, yaitu Ibu Ida Yulia, MPD. Protigraf berisikan sebuah teks yang diangkat dari pengalaman pribadi peserta didik, bisa berupa teks deskripsi atau berupa teks narasi yang terdiri dari 3 paragraf. Tujuan dari protigraf ini diharapkan peserta didik terbiasa menulis sebuah teks dan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, itu adalah tujuan dari protigraf dan pengertian dari protigraf. Kalian kan selama ini dari awal masuk kelas kan udah Ibu Ida minta nulis protigraf, betul atau salah? Betul kan? Itu sebenarnya supaya kalian terbiasa aja untuk menulis dan terbiasa untuk mengekspresikan pengalaman kalian atau pesan-pesan kalian selama kegiatan yang pernah kalian atau peristiwa yang pernah kalian alami. Ada yang mau ditanya tentang protigrafnya? Enggak, oke. Hari ini pembelajaran kita
kemampuan menulis program 3 paragraf atau biasa disebut dengan protigraf dengan menggunakan metode mind mapping. Ada yang tahu nggak mind mapping itu apa? Peta pikiran, betul. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian sebagai peserta didik itu mampu menulis sebuah teks atau sebuah protigraf dengan tetap memperhatikan kesesuaian tema dengan judulnya. Terus bisa menuliskan kalimat yang sesuai dengan pedoman penulisan EYD edisi 5. Ada yang udah lihat EYD edisi 5-nya? Dari Kimais belum? Udah ya? Sudah. Tapi nanti dilihat ya. Oke, yang terakhir itu kalian diharapkan mampu untuk membuat paragraf yang kohesi dan koherensi. Tahu nggak kohesi sama koherensi itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kohesi dan koherensi? Oke, jadi kalau belum ada yang tahu, Miss jelasin. Untuk paragraf kohesi itu adalah paragraf yang utuh. Maksudnya utuh itu adalah paragrafnya bahas satu topik. Sedangkan koherensi ini penting sih. Kohesi itu paragraf yang utuh. Koherensi paragraf kohesi tadi kan paragraf yang utuh, itu bahas satu ide pokok. Sedangkan koherensi itu adalah kepaduan atau paragraf yang menyambungkan satu paragraf ke paragraf yang lain. Contohnya apa sih, Miss? Contohnya, misalnya judul kalian tentang liburan sekolah. Paragraf 1, ide pokoknya pasti bahas tentang awal libur sekolah kan? Nah, paragraf 2 itu biasanya bahas tentang kalian liburnya kemana. Terus paragraf yang ketiga itu kesan dan pesan kalian setelah liburan kan. Nah, itu yang namanya paragraf yang koherensi. Nyambung paragrafnya dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Kalian dibilang untuk menulis protigraf itu program 3 paragraf, ternyata protigraf ini sendiri mempunyai karakteristik dalam penulisannya. Ada yang mau bacain karakteristiknya? Oke, PIP dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik penulisan protigraf yang pertama kesesuaian judul dan tema, yang kedua kalimat yang efektif, dan yang ketiga paragraf yang kohesi dan koherensi. Oke, yang pertama kesesuaian judul dengan tema. Tema dari protigraf itu apa ya? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Terus kalimat yang efektif. Ada yang tahu kalimat yang efektif itu yang bagaimana? Kalimat yang efektif. Apa tadi kata Miss di awal tadi? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Yang dikirim Ais. EYD edisi 5. Kenapa sih Miss kalau nulis itu harus sesuai sama EYD? Miss karena kenapa sih pilih metode mind mapping ini untuk kalian? Karena Miss lihat kan selama pertemuan sebelumnya kemarin itu kalian kalau buat protigraf itu pertama nih suka nggak sesuai bahasanya. Maksudnya apa Miss? Ya suka gunain bahasa yang kurang baku. Terus juga kalau memang ada bahasa yang enggak baku, enggak kalian garis bawahi. Seharusnya gimana kalau nulis bahasa yang tidak baku?
Digarisbawahi atau garis miring. Biasanya enggak kan? Coba lihatlah ini protigraf yang pernah kalian buat. Ya nggak, betul nggak? Betul. Jadi Miss menyarankan metode mind mapping. Ada yang mau baca enggak metode mind mapping itu apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firullah, absen 21, ingin membacakan untuk metode mind mapping atau disebut pola pikiran. Proses pembelajaran yang memanfaatkan instrumen yang dapat membantu untuk memetakan gagasan atau isi dari materi pembelajaran supaya lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oke. Jadi karena makasih ya Dayat, karena program 3 paragraf atau protigraf kita itu cuma 3 paragrafnya. Jadi Miss mau menyarankan kalian itu sebelum membuat protigraf sebaiknya kalian membuat peta pikiran atau mind mapping. Kenapa sih Miss? Biar apa tuh di situ? Lebih mudah dipahami sama kalian, terus juga biar kalian tuh lebih mudah mau nulisnya tuh tentang apa sih. Paragraf 1 nih bahas tentang apa sih, paragraf 2 bahas tentang apa, paragraf 3 bahas tentang apa. Jadi dibuat peta pikiran atau mind mapping. Ada yang mau ditanya sampai sini? Gak ada, kalau nggak ada contohnya nih, misalnya contoh. Di sini Miss ada buat contoh protigraf. Nah, protigraf itu sebaiknya harus ditulis judulnya. Kalian jarang kan nulis judul protigrafnya. Langsung ada nulis paragraf 1. Nah, itu sebaiknya harus ada judul. Judulnya tentang apa ini? Di sini Miss kasih lembaran baru. Orientasi atau pembukaannya tentang apa tuh paragraf yang Miss bahas? Nah, jadi awalnya orientasinya atau gambaran umum kata Faisalnya tentang apa setelah lulus SMP mau lanjut ke sekolah mana. Terus komplikasi atau rangkaian peristiwanya apa? Yang ditemui apa yang ditemui? Beberapa pilihan soalan. Yang menjadi tujuan kalian. Biasanya kan kalian kalau mau daftar SMA kan kayak ceritanya Alia kan ada beberapa tuh kan pilihan sekolah kan kemarin. Akhirnya di kesimpulannya, nah akhirnya sekolah mana yang dipilih, terus kenapa alasannya. Sampai sini paham nggak cara buat mind mappingnya? Paham. Kalau paham kita lanjut ya. Isi lah soal ini semuanya. Enggak. Nah, jadi bisa ada lembar kerja untuk kalian, ya, kelihatan nggak? Oh, saya sebenarnya. Nah, ini lembar kerja ini nanti Miss bagiin ke kalian. Silahkan kalian buat peta pikiran untuk penulisan protigraf kalian. Miss, ini saya udah ada Miss protigraf, tinggal dibuat aja mind mappingnya. Yang belum dikumpul kemarin yang belum dibacain nggak apa-apa. Buatlah di sini mind mapping yang walaupun udah pernah ditulis juga nggak apa-apa. Yang penting di sini dibuat peta pikirannya, paham nggak semuanya? Paham. Miss harus kayak gini nggak mind mappingnya? Enggak juga. Boleh kok kalian kreasiin sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Boleh kan Miss diwarnain? Boleh. Ya, buat di sini ya. Paham nggak? Paham nggak? Kayaknya bisa deh. Oke, ini pengerjaannya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Yang sudah duluan plus 10 nanti kita presentasi. Ready?
Oleh Rifki maju lagi, bersihin dulu ya. Nomor 2 plus 9, nomor 3 plus 8 sama. Nomor 3. Pakai nomor 3. 4, 5, 6, 7, 8. Sama nomor 3, Tapi ada maju. Tapi aku belum selesai. sambil liatin teman-teman sambil dijelasin. Oke, baikkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip lagi. Iya, hari ini saya akan membacakan mind mapping saya tentang protikrat saya. Jadi judul dari mind mapping saya ini adalah awal baru. Jadi untuk orientasinya menceritakan tentang kisah awal masuk ke SMA. Jadi kisah seorang anak awal masuk ke SMA. Lalu komplikasinya menceritakan tentang susahnya beradaptasi di SMA baru. Lalu di kodanya menceritakan tentang kisah sesudah beradaptasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya? Ya. Berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya tujuanku. Orientasinya pengenalan situasi setelah lulus SMP dan pengenalan masalah kebimbangan untuk langkah selanjutnya. Yang kedua ada komplikasi, itu puncaknya kebimbangan yang dihadapkan dua pilihan yang sangat berat dan sangat sulit. Yang terakhir itu ada koda, jawaban dari segala kebimbangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari teks mind mapping yang udah dibuat, silahkan membuat protigrafnya di buku latihan. Miss kasih waktu 10 menit ya, soalnya kan udah dibuat tuh mind mappingnya. Jadi tinggal mudah kan menulisnya di buku latihan. Ya, oke, kenapa Isya? Ya, oke. Oke, paham nggak semuanya sama tugasnya? Paham. Silahkan dikerjain ya, Miss kasih waktu 10 menit. Oke, waktunya udah 10 menit. Jadi silahkan dikumpulkan hasil protigraf kalian ke depan meja yang paling depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini membahas tentang mind mapping atau karakteristik protigraf, apa itu koherensi dan koherensi, struktur protigraf, sama metode mind mapping di sini. Oke. Makasih Ais. Boleh tepuk tangan buat Ais. Boleh beri satu yang cowok Ais, mungkin mau melengkapi jawaban dari Ais. Coba. Yuk. Boleh berdiri dulu. PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kami membuat mind mapping untuk memberikan masukan ke depan. Jadi segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ridwan. Utang Ridwan. Oke, jadi betul ya hari ini untuk refleksi pembelajarannya kita bahas tentang bagaimana cara membuat protigraf dengan metode mind mapping. Betul. Jadi mind mapping itu dari kalian lihat nih materi-materinya, kira-kira dari individu kalian sendiri merasa mudah nggak dengan adanya kalian buat mind mapping dulu? Mudah. Terus misalnya apa perasaannya hari ini pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Nah, terus apa lagi? Bahagia. Bahagia Maliki. Oh, oke bahagia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Miss harap semangat belajarnya tetap yang kayak hari ini. Jangan kendor-kendor semangat belajarnya karena minggu depan kita udah puasa. Apa hari pertama pelajaran Indonesia? Informatika 2 ya? Satu hari 2 pelajaran 3 ya? Apalagi satu lagi? Agama. Oke, kalau mungkin dari bahasa Indonesia jangan lupa dibaca dulu soalnya, baru dibaca teks yang panjang-panjang itu. Jangan baca teks dulu baru baca soal, karena apa nanti habis waktunya ya. Baca dulu soalnya, habis itu dibaca. Kalau dia minta baca teks baru dibaca teksnya. Paham semuanya? Oke, semoga asanya lancar, belajarnya lancar juga, nggak ada kendala. Bugemnya ACC dan yang paling kita semua. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dalam selama proses pembelajaran. Kita tutup dulu boleh Niko. Duduk siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam.